manajemen kinerja. Di sini kami mengangkat salah satu kasus tentang penurunan kinerja di PT Garuda Indonesia. Sebelum itu perkenalkan, saya Amelia sebagai moderator. Saya Pauline sebagai karyawan. Saya Karno sebagai manajer. Saya Maria Marlianduka sebagai HR Manager. Saya Neyan sebagai stakeholder. Saksikan video kami. Selamat pagi semua. Pagi. Maaf saya ada terlambat sebentar. Sebelumnya terima kasih untuk kehadiran kita semua. Hari ini kita akan membahas terkait dengan menurunnya kinerja di PT Garuda Indonesia. Berdasarkan evaluasi internal bahwa terjadi penurunan produktivitas, koordinasi, dan masalah motivasi. Mari kita bahas secara bersama-sama. Baik, yang saya lihat dari sisi operasional, banyak target kerja yang belum tercapai. Selain itu, koordinasi antar divisi seperti ground handling dan fine operation sering tidak terjalankan. Benar, seperti apa yang dikatakan oleh Pak Karno, di mana kita lihat berdasarkan data HR. Nah, di situ mengatakan bahwa sistem penilaian kinerja itu tidak berjalan secara efektif. Mengapa demikian? Karena banyak karyawan itu tidak mendapatkan feedback. Saya sebagai karyawan juga merasa target sering berubah tanpa arahan yang jelas. Selain itu, tanpa adanya apresiasi membuat motivasi kerja menurun. Jadi teman-teman, ini menjadi perhatian serius dikarenakan berdampak pada citra perusahaan dan juga kepuasan pelanggan. Terima kasih untuk beberapa pendapat dari kalian. Mari kita secara bersama-sama mencari solusi terkait masing-masing perspektif. Baik, di sini saya sebagai manajer, saya ingin mengusulkan adanya standar kerja yang lebih jelas atau SOP dan peningkatan koordinasi melalui briefing rutin. Kalau dari sisi HR ya, perlu adanya sistem performance management di mana strukturnya harus lebih jelas. Kemudian seperti KPI yang jelas dan juga evaluasi secara berkala. Baik, dari sisi karyawan, saya berharap adanya komunikasi dua arah dan penghargaan atas pekerjaan seperti bonus dan pengakuan. Manajemen juga bisa meningkatkan kepemimpinan yang lebih inspiratif dan juga transparan. Oke, berdasarkan solusi yang telah kita dengarkan bersama, maka di sini kita bisa menggunakan teori goal setting theory yang dimana yang dikeluarkan dari Niki, di mana target harus spesifik dan jelas agar karyawan itu termotivasi. Nah, selain yang dikatakan oleh Ibu Marlin, teori motivasi Hartsberg juga penting untuk memperhatikan faktor motivator seperti penghargaan dan pengembangan karir. Dan jangan lupa penerapan manajemen kinerja, yaitu perencanaannya, monitoring, dan evaluasi kinerja yang berkelanjutan. Oke, baik, saya di sini akan mendapatkan sedikit rekomendasi dari HR Marlin, yaitu yang pertama itu meningkatkan koordinasi tim dan yang kedua memperjelas SOP kerja. Saya juga akan menambahkan yaitu memberikan apresiasi dan juga komunikasi yang lebih baik. Baik, terima kasih untuk diskusi singkat kita hari ini. Semoga kita mendapatkan solusi dan kita semua dapat melakukan kinerja karyawan dan memperbaiki kinerja karyawan ke depannya. Terima kasih. Ya, terima kasih juga Pak. Terima kasih. Terima kasih.